Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Melanjutkan materi fikih, yaitu pada halaman 59, alinea wa idza takhallalat. Pembahasan ini masih seputar tentang hal-hal najis. Cuma pada alinea ini pembahasannya adalah tentang sesuatu yang asalnya najis bisa menjadi suci dengan sendirinya. Ada beberapa benda-benda najis yang bisa berubah, di antaranya adalah dengan perubahan, yaitu ini. Wa idza takhallalat, dan apabila menjadi cuka. Tahu cuka kan? Al-khamratu, khamr, binafsiha, dengan sendirinya. Tahurat, maka suci. Kalau ada khamr hukumnya apa? Najis. Ada kaidah dalam fikih itu, setiap benda cair yang memabukkan itu hukumnya najis. Setiap benda cair yang memabukkan itu hukumnya najis. Kalau ada khamr yang berubah menjadi cuka, maka hukumnya suci. Syaratnya berubahnya khamr menjadi cuka tersebut berubah dengan sendirinya. Orang dulu membuat khamr itu menaruh di suatu tempat. Di tempat tersebut diisi perasan anggur, perasan kurma, perasan apel, dan seterusnya. Nah, itu diendapkan, disimpan lama, semakin lama nanti bakalan menjadi khamr, diminum memabukkan itu. Maka ketika sudah menjadi khamr, cairan tersebut, jus anggur dan lain-lainnya tersebut, maka ketika itu juga najis. Cuma khamr yang terbuat dari perasan anggur, kurma, dan yang lainnya tadi, itu bisa menjadi cuka dengan sendirinya. Dengan apa? Dengan dibiarkan lama. Udah dibiarkan. Nanti semakin lama cairan khamr yang dari anggur itu bisa menjadi cuka. Dengan dibuktikan kalau diminum tidak memabukkan dan rasanya asam-asam cuka gitu. Rasanya seperti cuka. Maka ketika sudah menjadi cuka, hukumnya menjadi suci, tidak najis lagi. Wa in khullilat, dan jika menjadi cukanya bitorhi syai'in, sebab terlempar, sebab kemasukan sesuatu. Bitorhi syai'in, sebab kemasukan sesuatu. Fiha, di dalamnya. Lam tathur, maka tidak suci. Kalau khamr tersebut berubah menjadi cuka karena dimasuki sesuatu, maka khamrnya tidak dikatakan, maka cuka tersebut tidak dikatakan suci. Misal, ini kalau nunggu menjadi cuka lama ini durasinya, udah dimasuki sesuatu, dimasuki garam-garam atau dimasukin bahan kimia supaya cepat menjadi cuka, maka hukumnya benda tersebut tetap najis. Nah, ini selesai pembahasan tentang masalah najis-najis, dan masuk pembahasan baru, yaitu tentang hukum-hukum haid, nifas, dan istihadah. Faslun, adapun ini fasal fi bayani ahkamil haidi, dalam menjelaskan hukum-hukumnya haid.
wan nifasi dan nifas, wal istihadati dan istihadah. Nah, sekalipun ini pembahasan yang bersangkutan langsung dengan kaum hawa, cuma kaum lelaki juga harus mempelajari ini. Kaum hawa untuk mengetahui kapan dia harus sholat, kapan dia tidak boleh sholat, kapan dia boleh melaksanakan ibadah-ibadah yang dibolehkan dan yang diharuskan untuk dilaksanakannya, dan ibadah-ibadah yang harus ditinggalkan ketika haid dan nifas itu apa harus diketahui. Ini masa-masa haid dan nifas. Laki-laki karena bakal menjadi para pemimpin ya juga harus tahu, karena nanti ada hal-hal yang bersangkutan dengan mereka, kaum lelaki. Wayah ruju dan keluar minal farji dari kemaluan perempuan, salah satu dimain 3 darah. Ada 3 jenis darah. Damul haidi, 1 darah haid. Wan nifasi dan darah nifas. Wal istihadati dan darah istihadah. Untuk darah haid dan darah nifas ini ketika seseorang sedang mengalami haid dan nifas, nanti ada ketentuan-ketentuan dia tidak boleh melakukan beberapa hal yang telah menjadi larangan baginya. Fal haidu, adapun darah haid, huwa yaitu al khariju, darah yang keluar, min farjil mar'ati, dari kemaluannya perempuan, ala sabili sihati, pada keadaan sehat. Maksudnya darah tersebut bukan darah penyakit, bukan darah sakit, keluarnya dalam keadaan dia sehat. Min ghairi sababil wiladati, tidak sebab melahirkan. Kalau darah yang keluar sebab melahirkan dikatakan darah nifas nantinya. Walau nuhu, dan warnanya aswadu, itu hitam, muhtadimun, menyala, hitam menyala, hitam pekat. Lazaun, yang menyengat. Katanya ketika keluarnya darah haid yang pertama kali, atau ketika keluarnya darah ini, itu rasanya panas menyengat. Wan nifasu, dan darah nifas, huwa yaitu al khariju, darah yang keluar, aqibal wiladati, setelah melahirkan. Darah yang keluar setelah melahirkan disebut darah nifas. Wal istihadatu, dan darah istihadah, huwa yaitu al khariju, darah yang keluar, fi ghairi ayyamil haidi, di selain hari-hari haid. Wal nifasi, dan nifas, darah yang keluar di selain hari-hari haid dan nifas disebut darah istihadah. Hari-hari haid adalah dari segi usia, seseorang minimal mengeluarkan darah itu di usia 9 tahun. Kalau sebelum 9 tahun dan mengeluarkan darah, maka darahnya tidak disebut darah nifas, tidak disebut darah haid. Dan waktunya paling sedikit seseorang haid keluarnya itu dalam durasi 24 jam atau 1 hari 1 malam. Kalau nifas keluarnya setelah melahirkan, dan minimal keluarnya darah itu seketika, maksudnya sekali keluar selesai, sekejap.
Kalau rata-rata 40 hari, maksimal 60 hari. Wa aqallul haidhi, dan paling sedikitnya haid, yaumun wa lailatun, itu sehari semalam. Wa aktsaruhu, dan paling banyaknya, khamsata asyara yauman, itu 15 hari. Maksimal haid 15 hari. Kalau lebih dari itu disebutnya darah istihadah. Wa ghalibuhu, dan rata-ratanya, sittun aw sab'un, 6 atau 7 hari. Wa aqallun nifasi, dan paling sedikitnya nifas, lahzatun, itu sekejap. Wa aktsaruhu, dan paling banyaknya, sittuna yauman, 60 hari. Wa ghalibuhu, dan rata-ratanya, arba'una yauman, 40 hari. Wa aqallut tuhri, dan paling sedikitnya suci. Ya, kembali ke masalah, saya jelasin dulu. Untuk yang haid tadi minimal kan 24 jam atau 1 hari 1 malam. Kalau seandainya ada seorang perempuan mengeluarkan darah dalam 1 hari semalam, keluar darah terus, maka ketika selesai 1 hari 1 malam berlangsung keluar darahnya atau 24 jam, maka bisa langsung disebut kalau itu adalah darah haid. Tapi terkadang perempuan itu mengeluarkan darah tidak langsung, waktunya terpotong-potong. Ada kalanya ketika dia mengeluarkan darah itu, misal di hari ini 2 jam, besok 3 jam, hari ini 2 jam, besok 3 jam, atau yang supaya mudah hitungannya, hari ini 1 jam, hari kedua 2 jam, hari kedua 1 jam, hari ketiga 1 jam, hari keempat 3 jam, sampai tanggal 15 1 jam, 1 jam, 1 jam terus keluar darahnya. Apakah sampai di akhir tanggal 15 itu dikatakan darah haid semua? Tidak. Minimal darah haid itu 24 jam. Kalau dari tanggal 1 sampai tanggal 15 dihitung setiap harinya keluar 1 jam, berarti kalau diakumulasi jumlah total ada 15 jam dia mengeluarkan darah. Maka darahnya tidak disebut darah haid. Kalau lanjut ke pembahasan ini. Wa aqallut tuhri, dan paling sedikitnya suci. Bainal haidotaini, antara kedua haid, khamsata asyara yauman, itu 15 hari. Misal kamu haid di tanggal 1 sampai tanggal 15. Tanggal 1 sampai tanggal 15. Udah. Tanggal 16 berhenti. Berarti haid kamu adalah sampai tanggal 15. Terus keluar darah lagi nanti di tanggal 26. Tanggal 26 dikatakan darah haid apa tidak? Tidak. Karena apa? Karena masa berhentinya darah belum nyampe 15 hari. Beda kalau seandainya sudah sampai 15 hari. Maka keluarnya darah yang kedua ini dikatakan darah haid. Contoh, dia keluar darah dari tanggal 1 sampai tanggal 5.
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Di tanggal 22 dia keluar darah lagi. Tanggal 22 dikatakan darah haid, tidak dikatakan darah haid karena masa berhentinya darah, masa sucinya itu sudah ada 15 hari. Wala hadda, dan tidak ada batasnya, liaksari, untuk paling banyak orang suci nggak ada batasnya. Seperti Sayyidatuna Aisyah, Siti Fatimah, Sayyidatuna Fatimah. Beliau putri Rasulullah SAW seumur hidup nggak pernah haid. Dan disebutkan juga dulu ketika beliau melahirkan putra-putranya, nifasnya beliau hanya seketika doang, sekejap. Sekali keluar, udah habis itu berhenti darahnya. Ini keistimewaan yang Allah berikan kepada putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara kalian yang tidak haid, ada yang laki-laki, yang perempuan pada haid. Wa aqallu zamanin, dan paling sedikitnya masa, tahidu fihi, haid di dalamnya, almar'atu, perempuan, tis'u sinina, usia 9 tahun. Usia 9 tahun. Itu paling minim. Kalau belum 9 tahun, darah yang keluar darinya tidak disebut darah haid. Wa aqallul hamli, dan paling sedikitnya hamil, sittatu asyurin, itu 6 bulan. Seseorang kalau dia mengeluarkan bayinya, jadi seseorang, ada kemungkinan seseorang setelah 6 bulan hamil keluar bayinya, mungkin, dan itu bayinya dia gitu. Bayinya dia. Paling sedikit orang hamil itu adalah 6 bulan. Tapi kalau ada orang nikah, terus 4 bulan setelah menikah sudah melahirkan, nah ini perlu dicurigai. Ini bayinya siapa? Tapi kalau 6 bulan setelah menikah, itu dinisbatkan ke dia, ini bayinya dia. Karena mungkin seseorang melahirkan itu pada usia 6 bulan hamil. Wa aksaruhu, dan paling banyaknya, arba'u sinina, itu 4 tahun. Usia paling lama hamil 4 tahun. Seperti Imam Syafi'i, seperti lagi Imam Malik. Beliau dalam kandungan ibundanya selama 4 tahun dalam kandungan. Wa ghalibuhu, dan rata-ratanya, tis'atu asyurin, 9 bulan. Tis'atu asyurin, 9 bulan. Ini rata-rata. Kebanyakan seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan nanti. Dan kita lanjutkan materinya di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.